Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 tahun lebih nasib warga yang sawah dan rumahnya rusak akibat pembangunan tol tak diperhatikan. Warga 3 desa blokir tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang. Harga telur meroket, warga dan pedagang makanan di Subang dan Majalengka kelimpungan dan memburu telur pecah yang lebih murah. Terbukti melakukan intimidasi terhadap Hussein, guru ASN yang melaporkan dugaan pungli Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran dicopot dari jabatannya. Tuntut perbaikan jalan, ratusan warga Kabupaten Tasikmalaya geruduk kantor Bupati. Selama ini, jalan rusak kerap memicu terjadinya kecelakaan dan menghambat aktivitas perekonomian warga. Ratusan warga desa Baru Mekar dan Sirnajaya, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa siang mendatangi kantor Bupati Tasikmalaya, mendesak agar jalan wilayahnya yang rusak segera diperbaiki. Sebab sudah lebih dari 7 tahun jalan rusak tidak kunjung diperbaiki. Padahal jalan tersebut adalah jalan kabupaten. Selain berlobang dan berlumpur, aspal jalan sudah mengelupas hingga menyisakan batuan licin, hingga kerap menyebabkan kecelakaan dan menghambat perekonomian warga. Infrastruktur jalan kami, Jalan Parung Kadongdong, Gorowongsi, yang statusnya itu adalah status jalan kabupaten. Menurut saya itu sangat miris ketika jalan status jalan kabupaten, namun kondisinya hampir 15 tahun lebih tidak tersentuh sama sekali. Dan saya merasakan bahwasanya kami warga masyarakat desa Sirnajaya dan Baru Mekar itu hanya menjadi korban politik saja dengan jualan janji. Ada 3 tuntutan kami di sini. Yang pertama, kami berharap pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya khususnya Bupati untuk meninjau langsung Jalan Parung Kadongdong Gorowongsi. Lalu yang kedua, menjadikan Jalan Parung Kadongdong Sikup menjadi skala prioritas dalam proses perencanaan pembangunan ini. Lalu yang ketiga, kami menuntut bahwasanya pembangunan itu di tahun 2023-2024. Bahwasanya saat ini kami tidak ingin hanya dilibatkan dalam momentum politik saja, tapi buah dari politik sendiri tidak ada. Hampir 3 periodisasi pergantian bupati dan 2 periode kepemimpinan Bupati Pak Ade Sugianto dan Cecep Nuryakin, kami tidak pernah disentuh sama sekali. Aksi sempat memanas karena Bupati Ade Sugianto tidak menemui massa. Warga akhirnya ditemui Sekda Kabupaten Tasikmalaya yang menjanjikan jalan akan segera diperbaiki. Sebenarnya kami sudah berupaya, bahkan minggu kemarin itu kami bagi beberapa tim yang kita bisa mengakses ke pemerintah pusat dan provinsi. Insya Allah kami maksimal. Jadi sebenarnya titik-titik yang mereka masyarakat sedikit merasa gelisah sebenarnya sudah menjadi prioritas dari yang prioritas. Paling tidak 24 kami. Ya. Dan sebetulnya kalau dulu tidak ada pengurangan yang bantu Banpro Provinsi 68 miliar, itu sudah betul semua. Warga sebelumnya sempat mengancam akan bermalam di kantor Bupati sampai ditemui orang nomor 1 di Tasikmalaya itu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Penyelesaian dampak pembangunan tol yang hingga kini belum juga selesai selama 2 tahun membuat ratusan warga dari 3 desa berunjuk rasa menutup ruas jalan tol Cisumdawu di kawasan Sirna Mulya, Sumedang. Pembangunan jalan tol dianggap merusak sawah dan rumah warga. Ruas jalan tol Cisumdawu dari arah Sumedang menuju Cileunyi, Bandung Selasa siang lumpuh akibat warga menutup akses jalan tol kilometer 178 kawasan desa Sirna Mulya, Sumedang Utara, Sumedang. Akibatnya ratusan kendaraan terjebak. Warga yang melakukan protes menutup jalan menggunakan water barrier dan duduk-duduk di jalan sebelum akhirnya kendaraan diputar balik. Ganggu ya buat kami, maksudnya kita kan sebagai pengguna jalan tol ya kita sih bayar gitu kan. Kalau ini mereka minta hak apa segala macam ya mungkin itu bisa diselesaikan di kantor gitu, karena nutup jalan kayak gini juga ya mungkin suaranya kedengar lah gitu, cuman nggak akan bisa diselesaikan langsung di sini gitu. Tapi merasa terganggu ya Pak ya? Terganggu lah pasti. Pak udah berapa lama ketahan di sini Pak? Saya mungkin ada setengah jam ya. Setengah jam. Setengah jam. Nah, setengah jam. 30 sampai 45 menit lah ya. Ini tujuh.
Bukan tanpa alasan, warga dari Desa Sirna Mulia Mulyasari dan Giri Mukti, Kecamatan Sumedang Utara melakukan aksi protes dengan menutup jalan tol. Mereka menuntut penyelesaian dampak pembangunan jalan tol Cisumdawu yang sudah 2 tahun beroperasi. Dampak tidak langsung adanya proyek tol Cisumdawu yang dialami warga adalah puluhan hektar sawah tertimbun longsor, banjir, serta rumah warga yang mengalami retak-retak. Dan hingga kini warga mengaku belum menerima kompensasi dari dampak tersebut. Kena ada faktor udah berapa lama Bu? Udah 1,5 tahun kita nggak dibayar. 2 tahun, hampir 2 tahun lebih. Terus rumahnya udah digusur gitu? Enggak, itu Pak, rumah kita nggak dibebasin. Sekarang kita dikontrakin juga nggak dibayar kontrakannya. Karena janji-janjinya tidak pernah ditepati sama pemerintah, masyarakat ingin secepatnya ditindaklanjuti, ingin secepatnya dibebaskan. Karena di daerah sini juga tanahnya dari awal sudah ada pergeseran tanah. Saya pribadi mengusulkan kepada pihak pemerintah untuk dibereskan dulu, tapi tidak pernah dilaksanakan. Setelah tercapai kesepakatan dalam mediasi, warga pun membubarkan diri. Jalan tol pun kembali normal dan bisa dilalui setelah 3 jam ditutup warga. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Mahalnya harga telur ayam membuat ibu rumah tangga dan penjual makanan di Pantura Subang dan Majalengka kelimpungan. Mereka berupaya berhemat dengan berburu telur pecah. Harga eceran telur ayam di Pantura Pamenukan Subang yang mencapai Rp33.000 per kilogram dan Rp32.000 untuk grosir membuat ibu rumah tangga dan pedagang makanan meradang. Untuk berhemat, warga memburu telur pecah dengan harga lebih murah yakni Rp2.000 untuk 3 butir. Namun, stok telur pecah juga terbatas. Ya untuk ini aja, ini mah buat pemberingan aja gitu. Nanti kalau ini kan bisa buat dadar langsung dibikin buat nasi goreng. Karena memang mahal harga telurnya apa gimana? Mahal banget. Nggak perlu ngalamin ya Pak Ji ya kayak gini. Sampai 30 kayak gini. 32 malah mah. Baru ya? Iya. Terlalu ini keberatan kayaknya. Emang udah zamannya sekarang pada mahal. Jangankan telur, sembako juga yang lainnya pada mahal. Ada harapan nggak dari pembeli? Ya harapannya ya pengen normal lagi lah, jangan mahal-mahal. Kan cari uang juga susah. Kan sekarang lagi gini ya Pak ya, beres. Apalagi pasca Covid, orang-orang juga pada susah. Terus pemerintah naik-naikin harga. Kasihan sama masyarakat kecil. Sedangkan kan yang dinaik-naikin semuanya sembako pokok kayak beras, minyak, gula, telur. Ya kalau bisa mah cepet-cepet lagi balik ke harga normal. Kasihan rakyat kecil. Pedagang mengaku harga telur ayam saat ini jauh lebih mahal dibanding saat lebaran yang dijual Rp28.000 per kilogram. Sangat mahal. Sangat mahal itu. Selama hampir berapa ya? 6 tahun terakhir mungkin ini paling mahal, paling tinggi. Dijual berapa Pak per kilo? Per kilo 32.000 1 kilo. Biasa cuma 29, 28, ini sampai 32.000. Dampak harga telur ayam yang melambung tinggi juga dirasakan pedagang makanan yang menggunakan telur sebagai bahan baku. Seperti yang dirasakan Mamat, pedagang martabak mini di kawasan Pasar Kadipaten Majalengka ini. Ia terpaksa mengurangi pembelian telur dari yang biasanya 5 kg menjadi hanya 2 kg per hari. Kondisi ini otomatis mengurangi omset dagangan. Agar tidak merugi, terkadang Mamat mencampur adonan martabak dengan telur pecah yang dibeli seharga Rp25.000 per kilogram. Pedagang tidak berani menaikkan harga atau memperkecil ukuran martabak karena tak ingin pelanggan lari. Sekarang yang jualan yang menurun, tadinya saya beli telur 5 kilo, dan sekarang jadi 2 kilo dikurangi. Emang harga telur itu berapa Pak? Kan dulu harga telur 27 sampai 28, sekarang 32. 32. Ya. Tadi Bapak beli telur pecah juga ya Pak? Ya. Itu kenapa Pak? Ya itu buat supaya rada ringan. Ringan.
karena beda harga yang telur pecah. Nah, itu untuk mensiasati kerugian Bapak dagangan gimana Pak? Mau diperkecil apa menambah harga? Enggak, saya cuma mesti stabil harga, mesti tetap harga 2.000. Tetap 2.000 martabaknya. Ya, Cuman ada penambahan uang belanja apa gimana? belanja cuma penambahan. Ya. Itu berapa Pak? Harga telur ayam di wilayah Kabupaten Majalengka saat ini mencapai Rp32.000 per kilogram, naik Rp4.000 dibanding harga normal. Pedagang berharap harga telur segera kembali turun agar mereka tak merugi. Zainal Arifin dan Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Subang dan Majalengka. Kepala BKPSDM dicopot dari jabatannya oleh Bupati sebagai buntut dari kasus dugaan intimidasi kepada seorang guru ASN yang melaporkan dugaan pungli. Sedang Hussein Ali Rafsanjani, guru yang sempat ingin mundur sebagai ASN, pindah ke kota Bandung. Bupati Pangandaran telah menerima hasil investigasi oleh tim yang dipimpin oleh Wakil Bupati. Hasilnya benar ada intimidasi terhadap Hussein Ali Rafsanjani, ASN yang melaporkan dugaan pungli di Pangandaran. Berdasarkan hasil temuan tersebut, Kepala BKPSDM Pangandaran, Dani Hamdani, dicopot dari jabatannya. Bupati menganggap bahwa Kepala BKPSDM tidak bertindak profesional dan melakukan tindakan tidak sesuai SOP. Kang Hussein sejak hari Senin kemarin atas permintaan sendiri dari tawaran saya dan Pak Gubernur, maka akhirnya dengan berbagai pertimbangan yang ada, akhirnya yang bersangkutan meminta untuk pindah ke Bandung. Bahasanya adalah saya ingin mengkampanyekan Pangandaran tapi di Bandung. Sedangkan Hussein memilih untuk pindah ke Bandung sesuai dengan tawaran Gubernur Ridwan Kamil. Hussein pindah mulai Senin lalu, sedangkan surat pencopotan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran dikeluarkan hari Selasa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran.